Penghapusan jurusan IPA, IPS dan maksud kami IPA, IPS dan bahasa di SMA sederajat saat ini tengah banyak diperbincangkan oleh publik. Hal ini rencananya akan mulai diterapkan di tahun ajaran 2024-2025 dan kita akan bahas isu ini secara mendalam sore hari ini bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Ubaid Matraji selaku Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI serta juru bicara Partai Perindo Firdian Aurelio. Selamat malam. Mas-mas sekalian, selamat sore maksud kami. Selamat malam, selamat sore. Ya, halo, sore Mbak. Baik. Saya harus ke Mas Ubaid terlebih dahulu karena Mas Ubaid ini terlihat vokal ya dengan adanya rencana Kemendikbudristek untuk menghapus jurusan IPA, IPS dan juga bahasa. Sebuah rencana yang tidak pernah terpikirkan ketika kita dulu menempuh pendidikan zaman kita SMA. Ya, ini sangat sensasional di ujung akhir periode Mas Menteri ya gitu. Dan ini tentu sangat membingungkan sekolah, guru dan juga peserta didik. Selain itu juga orang tua pasti juga terdampak ya gitu. Karena kita nggak tahu ya, tapi kita punya pengetahuan bahwa setiap ada menteri baru, setiap ada pemerintahan baru itu selalu ada perubahan kebijakan pendidikan yang belum tentu terlaksana sebenarnya Mas Ubaid. Iya, yang belum terlaksana atau bikin kebijakan yang baru, yang sudah terlaksana diganti dengan kebijakan yang baru. Di era ini saja satu menteri itu berapa kali gonta-ganti kurikulum gitu kan. Artinya ketika kebijakan ini sekarang diluncurkan ya kan, paling berapa bulan lagi ada presiden baru, kemungkinan juga ada menteri baru, ada kebijakan lain lagi kan bingung ini. Sekolahnya kalang kabut, gurunya kalang kabut, orang tua juga bingung gimana kemarin nggak ada jurusan itu, sekarang diadakan lagi atau diganti peminatan yang lain gitu. Jadi kita ini nggak pernah serius membicarakan soal pendidikan, soal problem mendasar itu gitu. Jadi kita bikin kebijakan dadakan, turun dari langit, nggak tahu inspirasi dari mana, gitu kan, tidak pernah juga diuji publik, tiba-tiba langsung dilaksanakan gitu kan. Jadi yang Mas Ubaid sayangkan ini karena sebelumnya tidak pernah ada diskusi, kemudian mungkin simulasi, begitu, langsung dadakan rencana ini ditelurkan. Iya, jadi tidak pernah ada yang namanya uji publik terkait dengan kebijakan ini. Gitu. Oke. Bahkan ini tuh sudah dilakukan di beberapa sekolah, gitu kan. Tetapi bagaimana hasilnya? Kan nggak ada hasilnya, nggak ada dampak perubahannya, gitu loh. Justru di sekolah-sekolah percobaan itu ada banyak masalah-masalah baru yang ditimbulkan gara-gara kebijakan ini. Jadi sebenarnya kebijakan ini alih-alih menyelesaikan problem, tapi yang terjadi di lapangan, yang terjadi di sekolah-sekolah adalah justru men-trigger adanya masalah-masalah baru. Baik. Saya beralih ke Mas Firdian. Mas Firdian sendiri termasuk yang setuju atau tidak setuju dengan adanya rencana penghapusan jurusan IPA, IPS, dan juga bahasa? Ya, jadi Mbak, saya sedang di Aceh dan selama 11 hari terakhir saya lagi tur ke 10 kota. Itu dari Jawa full, kemarin Lampung, Palembang, Medan, Aceh, besok Padang, dan seterusnya. Dan ke setiap kota saya datang, saya sempatkan bikin FGD bareng teman-teman forum OSIS di kota setempat. Termasuk membahas isu ini? Ya, salah satunya. Dan ada 3 kurang lebih kata kunci yang bisa dikatakan ketika saya tanya ke mereka, gimana pendidikan hari ini, termasuk soal penghapusan jurusan. 3 kata. Pertama adalah 3 kunci kalimat. Pertama adalah niatnya baik, tapi sayangnya implementasi di lapangannya tidak sebaik itu. Kedua, mereka merasa menjadi kelinci percobaan karena kurikulum 13, kurikulum merdeka, kurikulum baru berganti terus. Ketiga, mereka merasa belum ada kesiapan secara guru misalnya, fasilitas misalnya. Jadi sebetulnya barangkali niat baik pemerintah itu ternyata di lapangannya malah murid atau pelajar itu jadi korban sebetulnya. Nah, kalau saya boleh ngutip data ya, Mbak. Data dari The Economist tahun 2022, tepatnya dari peneliti Center for Global Development di Washington DC, bilang bahwa 56 dari 87 negara berkembang, kualitas pendidikannya mengalami tren penurunan sejak 1960. Termasuk Indonesia, kecuali Vietnam. And why is that? Kenapa? Karena Vietnam itu punya gaya pendidikan, Mbak. Bahkan mereka pisahnya mereka itu bahkan lebih bagus dibanding Amerika, Inggris, dan lain sebagainya pada tahun 2012 kalau nggak salah.
Karena di Vietnam fokusnya bukan gonta-ganti kurikulum. Mereka punya 3 fokus, Mbak. Kalau saya boleh terangkan. 1 adalah kepemimpinan yang komitmen terhadap pendidikan. Itu APBN untuk pendidikannya sangat tinggi betul. Kedua adalah kurikulum yang fokus. Ingat ya, ada kata fokus, bukan gonta-ganti, fokus. Ketiga adalah investasi pada guru. Dengan berita hari ini soal guru di cleansing segala macam, tentu saja bertolak belakang dengan pendidikan kita yang harus semakin terdepan. Jadi kurikulum is one thing, tapi kesejahteraan guru, investasi pada guru itu harus jadi yang utama, Mbak. Gitu sebetulnya. Oke, 3 poin ini APBN yang tinggi yang mungkin bisa diberikan kepada anggaran negara atau maksud kami anggaran pendidikan, kemudian juga kurikulum yang fokus dan investasi bagi para tenaga pendidik. Menurut Mas Firdian, apakah sudah cukup diimplementasikan di Indonesia? Tapi saya sebenarnya sudah bisa menebak jawabannya. Mungkin sedikit ada kritik yang bisa disampaikan oleh Mas Firdian dalam forum ini. Iya, belum. Tentu saja jawabannya belum. Makanya saya bilang Nadiem Makarim dalam hal ini Menteri Pendidikan Kebudayaan, menurut saya terlalu berfokus kepada hal-hal yang sifatnya adalah pasar bebas dan industri. Ya, memang kita perlu menyiapkan pelajar-pelajar dan pendidik kita, intelektual kita kemudian masuk ke dalam dunia pekerjaan, vokasional dan lain sebagainya. Tetapi akhirnya Nadiem sendiri tidak berusaha untuk kemudian melihat di lapangan realita guru kesejahteraannya gimana, realita murid itu kemudian dengan guru seperti apa relasinya. Jadi angan-angan besar tentang makanya misalnya Vietnam tadi, Mbak, kan pemerintah juga sempat sebel kan gara-gara misalnya Apple investasinya di Vietnam bukan di Indonesia misalnya. Ya sederhana, karena Indonesia belum siap SDM-nya. SDM siap karena pendidikan siap sebelum kuliah. Ya ada jenjang SD, SMP, SMA. Kalau kurikulumnya kian berganti, zonasi juga banyak kritik, PPDB banyak kritik. Bagaimana kita pengen membuat Indonesia menembus ranking PISA yang tinggi misalnya, menembus ada dalam standar pendidikan internasional misalnya, akan sulit. Jadi kalau saya boleh bilang, kita belum pada level Vietnam. Bahkan Vietnam itu disebut sebagai raja baru Asia Tenggara, bahkan PISAnomics. Jadi PISA kan rankingan pendidikan, mereka tuh menggunakan PISA itu sebagai penunjang ekonomi, PISAnomics. Makanya Indonesia tuh masih jauh dari pendidikan digunakan sebagai alat penunjang ekonomi kita. Padahal kita punya sumber daya, kemudian juga maksud kami sumber daya manusia dan juga anak-anak yang seharusnya bisa kita maksimalkan dengan adanya sistem pendidikan yang baik dan juga sesuai. Saya mungkin baik dari Mas Ubaid maupun juga Mas Firdian mungkin sudah melihat bagaimana fakta yang sudah tersaji di lapangan. Evaluasi, mungkin juga ada komplain atau mungkin testimoni tidak hanya dari tenaga pendidik, siswa tapi juga orang tua siswa. Mungkin dari kacamata Mas Ubaid terlebih dahulu, apakah sudah ada, yaitu tadi testimoni, tadi Mas Ubaid melihat kan ini kebijakan ada yang sudah dilaksanakan sebagian di beberapa tempat. Seperti apa? Komplain, saya tidak mau bilang komplain sih. Seperti apa keterangan yang didapat dari teman-teman yang ada di lapangan, Mas Ubaid? Ya, yang pertama ya, yang sudah di sekolah-sekolah yang sudah memperlakukan ini. Jadi ada banyak mata kuliah, mata pelajaran di sekolah ya. Maksud saya mata pelajaran di sekolah itu kan harus diajarkan oleh seorang. Lah, ketika guru mendapatkan misalnya sertifikasi, kemudian mendapatkan tunjangan, maka ada jam pelajaran minimal yang harus dia klaim untuk mengajar. Lah, ketika mata pelajaran dia itu tidak ada peminatnya, ya, maka dana sertifikasi dia nggak turun. Dana tunjangan dia nggak turun, gitu kan. Jadi gara-gara sistem ini maka ada banyak guru-guru yang tunjangan sertifikasinya nggak bisa dia dapat. Tunjangan dari pemerintah daerah juga nggak bisa turun. Gara-gara kewajiban minimal jam dia harus mengajar itu kurang. Karena peminatnya memang kurang gitu kan. Maka kemudian ini kan menjadi masalah di sekolah. Jadi ada beberapa guru yang kesejahteraannya tambah menyengsarakan gitu kan. Karena biasanya dia dapat bulanan sekian rupiah dari sertifikasi, dari tunjangan daerah, tapi kemudian nggak dapat. Yang kedua, ternyata gara-gara fakta ini, maka sekolah kemudian menerapkan kebijakan baru, gitu kan. Kebijakan baru itu adalah untuk mata pelajaran yang nggak ada peminatnya, itu dicarikan peminatnya. Lah, peminatnya ini ada pemaksaan gitu, yang sebenarnya peserta didik ini nggak minat
masuk pelajaran gitu gara-gara gurunya butuh murid, butuh peserta didik, maka dipaksa untuk masuk kelas itu gitu. Jadi yang tujuannya untuk peminatan yang terjadi adalah pemaksaan. Salah sasaran. Baik Mas Ubaid, kita dapat poinnya. Mas Firdian juga tadi kita dapat poinnya. Sebenarnya saya masih ingin lebih membahas ini atau lebih mendalam dalam membahas isu yang tampaknya saat ini viral dibahas terutama oleh siswa-siswi adik-adik kita di tingkat pendidikan SMA. Tapi karena durasi terbatas, kita terpaksa sudahi dulu dialog kita pada sore hari ini. Tapi salam sehat selalu, baik Mas Ubaid dan juga Mas Firdian. Kita ketemu lagi lain kesempatan ya. Selamat sore. Yap. Sampai jumpa. Selamat sore, Selamat sore. Terima kasih. Sampai.